Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rania Rahmiandita dengan NIM 2022101110311484 dari program studi hukum kelas. Jadi di sini presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang adanya bukan sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rania Rahmiandita dengan NIM 2022101110311484 dari program studi hukum kelas I. Jadi video ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Bayu Dwi Jatmiko dengan tema penting adanya suatu negara. Nah, menurut saya ketika kita membahas mengapa negara itu harus berdiri, negara harus berdiri itu harus memenuhi keempat unsur atau keempat syarat. Yang dimana yang pertama adalah dari mana sih awal mula atau asal usul negara itu terbentuk itu. Kemudian yang kedua adalah dari asal mulanya negara itu tadi sudah terbentuk, pasti di dalamnya ada suatu aturan. Nah, apa sih sebetulnya aturan yang dimaksud dalam suatu negara itu tadi? Kemudian yang ketiga adanya eh, suatu peran yang dijalankan ketika kita oleh siapakah peraturan itu ditegakkan atau dijalankan atau dibuat. Nah, itu pasti termasuk dalam suatu berdirinya negara itu tadi termasuk. Dan yang terakhir adalah eh, mengapa sih negara itu harus mendapatkan pengakuan dari negara lain dan sebetulnya apa tujuan dari negara itu terbentuk? Oh, maaf. Maksudnya apa yang mendasari suatu negara atau suatu bangsa ini tuh harus bisa terbentuk dengan salah satu unsurnya itu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, mari kita bahas setelah ini dari poin yang pertama, yakni eh, bagaimana sih awal terbentuknya suatu negara itu. Nah, sepemahaman saya terkait tugas-tugas berdasarkan makalah-makalah yang telah dibuat, salah satunya adalah asal mula terbentuknya suatu negara itu terbagi atas beberapa teori. Yang saya ambil di sini ada 4 teori. Yang pertama teori teokrasi ataupun teori ketuhanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori ketuhanan atau teokrasi ini? Jadi, balik lagi kepada kalimatnya, oh maaf, pada istilahnya yaitu ketuhanan, otomatis kita berdasarkan pada Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang dianggap raja yang menjadi sumber dari kekuatan negara itu tadi. Jadi, karena adanya Tuhan yang dianggap oleh suatu negara ini, maka negara ini terbentuk itu karena memang atas kehendak Tuhan sendiri. Nah, maka dari itu keyakinan karena telah dibentuk oleh aspek ketuhanan ini atau teokrasi ini, sebagaimana apabila ada orang yang menentang, maka akan mendapatkan kutukan. Nah, kutukan itu tadilah yang disebut sebagai perlawanannya. Jadi, sebagaimana apabila di suatu negara itu tadi mendapatkan perlawanan berupa kutukan tadi, itu bertujuan semata-mata untuk memperbaiki kejahatan yang tidak akan bisa semakin maraknya kejahatan itu tadi bisa eh, dinetralisir. Nah, oleh keyakinan dari suatu negara itu tadi yang akan mendapatkan perlawanan. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori kekuatan dan juga kekuasaan. Nah, teori kekuatan ataupun kekuasaan ini berbeda istilah. Kekuatan ini tuh penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Jadi di mana adanya suatu rakyat ataupun warga ataupun penghuni negara ini tadi
mereka yang notabene-nya memiliki kekuatan ekonomi yang dimaksudkan ini lebih kuat, otomatis mereka akan menindas orang yang jauh di bawahnya. Kemudian untuk teori kekuasaan sendiri itu rasa atau sifat agresif yang besar dari dalam diri penghuninya tadi berupa warga sebagai naluri untuk bangkit dan membentuk institusi negara. Nah, jadi balik lagi karena adanya kaum yang lebih kuat ini, jadi mereka tuh lebih berkeinginan atau berkeyakinan bahwa dengan saya memiliki tekad yang kuat akan membentuk suatu negara. Kemudian teori yang ketiga yaitu perjanjian masyarakat. Nah, ini sudah mulai masuk kepada daripada adanya masyarakat, karena salah satunya unsur atau syarat berdirinya suatu negara ini adalah rakyat ataupun penghuni yang ada di dalamnya. Nah, dalam perjanjian masyarakat ini itu semua masyarakatnya itu mengikat diri terhadap aturan. Jadi kan sudah terbentuk suatu negara tadi, mereka berlomba-lomba untuk mengikat diri terhadap aturan. Jadi mereka tetap mengikat dirinya itu untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir teori hukum alam. Nah, hukum alam ini tuh sebetulnya ada hubungannya dengan ketuhanan ataupun teokrasi. Namun karena hukum alam ini tuh bersifatnya secara alami dan berlaku di setiap waktu atau tempat secara universal atau secara mengglobal itu dan tidak akan berubah. Nah, alaminya si manusia ini yang hidup berkelompok, mereka akan membentuk suatu komunitas. Nah, suatu komunitas itu untuk menyumbangkan pikirannya sehingga terbentuklah suatu negara. Seperti itu. Kemudian berbicara soal bagaimana awal mula terbentuknya suatu negara ini, dilanjut dengan adanya suatu keteraturan-keteraturan yang saya maksudkan pada uh, teori kekuasaan ataupun kekuatan. Jadi semua teori yang telah saya bacakan ataupun presentasikan barusan itu ada kaitannya dengan timbulnya atau berdirinya kokohnya peraturan-peraturan yang terbentuk dari masyarakat. Jadi aturan-aturan yang dimaksudkan ini tuh karena untuk menentukan antara pemerintah dan juga warga negaranya. Jadi kan tadi saya sudah mengatakan bahwasannya beberapa teori ini tuh terbentuk sebagian ada yang berdasarkan berdasarkan alamiah, ada yang berdasarkan ketuhanan, ataupun berdasar dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari masyarakat itu sendirilah membentuk suatu kesatuan yang ini saling berkaitan dengan pemerintah dan juga warga negaranya. Nah, aturan inilah yang disebut dengan suatu konstitusi ataupun bisa diistilahkan sebagai aturan dasar untuk mengatur fungsi ataupun struktur dari negara yang telah berdiri tadi, seperti itu. Nah, melihat bentuknya pun fungsi terbagi menjadi kedua jenis, yakni yang tertulis dan juga tidak tertulis. Nah, tertulis ini tuh dicantumkan dalam perundang-undangan. Jadi, maksudnya di dalam suatu undang-undang tadi itu menciptakan suatu cita-cita, ideologi dari bangsa itu sendiri. Jadi, disangkut pautkan, dirangkum, kemudian menjadi suatu aturan yang mana itu ketika orang lain mengetahuinya, mereka akan tahu hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Begitu juga dengan yang tak tertulis dalam konstitusi ataupun aturan ini. Jadi tak tertulis ini tuh berdasarkan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu melakukan kebiasaan, melakukan perilaku, percaya akan adat yang dipercayai. Nah, otomatis ya secara tak langsung memang aturannya itu memang secara tidak tertulis, tak kasat mata. Jadi orang-orang warganya itu atau rakyatnya itu memang secara spontan dia melakukan perilaku yang sekiranya mana yang mereka bisa membedakan mana yang baik ataupun mana yang buruk gitu. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan yang negara ini tuh? Maksudnya hubungannya ini tuh dikaitkan pasti dari beberapa aturan yang sudah terbentuk, baik tertulis maupun tak tertulis ini, pasti saling berhubungan dong dengan adanya beberapa aspek yang ada di kehidupan kita ini. Contohnya misal seperti politik, ekonomi, sosial, dan hukum sendiri yang sekiranya memang terlihat nyata, ditambah dengan pendidikan. Nah,
politik ini pasti berkaitan erat dengan suatu kegiatan rapat-rapat ataupun yang memang universal juga berhubungan dengan negara. Begitu pula dengan hukum. Jadi hukum ini pasti berkaitan dengan lembaga yang berwenangnya. Kemudian sosial dan ekonomi serta pendidikannya ini merujuk pada masyarakat itu sendiri, bagaimana negara itu memakmurkan atau mesejahterakan rakyatnya itu tadi sesuai dengan aturan yang sudah tertulis ataupun tak tertulis tadi menurut pemerintah. Lanjut untuk syarat berdirinya suatu negara ini adalah peran pemerintah atau lembaga yang berwenang. Jadi balik lagi dari mulai adanya rakyat sehingga tadi membentuk suatu komunitas. Nah, kemudian adanya suatu aturan-aturan yang di dalamnya. Nah, siapa sih yang berwenang dalam membuat atau membentuk suatu pemerintah atau suatu konstitusi itu tadi, yakni pemerintah atau memang lembaga yang berwenang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Seperti yang kita tahu juga, perannya legislatif itu seperti membuat undang-undang, kemudian eksekutif itu yang menjalankan, kemudian yang yudikatif itu adalah yang bisa membenarkan ataupun mempersalahkan dari ketidakcocokan atau ketidakbenaran dari undang-undang yang telah dibuat. Nah, jadi semuanya itu punya perannya masing-masing, dan kita sebagai warga pun itu sebetulnya berada di pihak pada yudikatif, yakni kita menilai baik atau buruknya suatu konstitusi itu yang tertulis maupun tidak tertulis itu tadi. Jadi ketika kita berada di suatu negara, tujuannya untuk adanya konstitusi itu untuk memakmurkan itu tadi, memakmurkan masyarakatnya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain ini disebut dengan deklaratif atau ya pengakuan secara deklaratif. Jadi di mana keberadaan ini tuh memang harus sepenuhnya diakui oleh negara lain sebagaimana sebagai subjek hukum internasional. Jadi dengan kita dikatakan sebagai subjek hukum internasional, kita akan dikenal oleh negara lain untuk membentuk suatu hubungan internasional, entah itu bidang kerjasama, entah itu memang ada kegiatan ekspor impor, ataupun memang yang berhubungan dengan negara lain sehingga sama-sama saling menguntungkan. Nah, selain daripada itu, sebagai syarat agar dikenal keberadaannya. Jadi misalnya ya, saya ambil contoh dari negara kita ini yang saat ini berdiri yakni bangsa Indonesia. Bagaimana sih bukan latar belakang, intinya tuh pengakuan Indonesia ini tuh bisa dikenal oleh bangsa atau negara lain itu salah satunya adalah peristiwa sejarah yang mana pada saat proklamasi itu berlangsung. Nah, saat itu presiden kita pertama yakni Bapak Insinyur Soekarno kan sudah mengumumkan bahwa kita itu telah merdeka karena adanya penjajahan-penjajahan. Jadi bangsa lain itu tahu bahwasannya oh Indonesia ini tuh pernah dijajah, dan saat proklamasi itu telah keluar, maka dengan demikian Indonesia itu memang sudah berdiri dan bebas dari penjajah. Maka dari itulah semua negara, bukan semua negara, hampir negara yang walaupun tidak tahunya Indonesia itu berdiri, tapi dengan mendengar kata proklamasi, mereka akan tahu bahwa Indonesia itu pernah dijajah. Jadi semua negara ini tuh berdiri tak luput dari perasaan senasib yang sebagaimana mereka pernah dijajah satu sama lain. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan daripada saya menjelaskan penting adanya suatu negara ini itu untuk apa, yakni sebagaimana tertuang dalam fungsi atau tujuan negara itu terbentuk. Sebagaimana video UTS yang saat itu saya jelaskan, yakni mesejahterakan rakyatnya. Nah, salah satu tujuannya atau fungsi dari bangsa atau negara itu berdiri, yakni untuk memakmurkan, mesejahterakan rakyatnya. Jadi tadi dari sudah terbentuknya awal mula atau awal mula terbentuknya suatu negara yang melalui beberapa tahapan tadi karena didorong oleh faktor beberapa teori, itu mereka sudah membentuk suatu wilayah yang pasti di dalamnya ada rakyatnya.
kemudian adanya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, balik lagi itu ada rakyatnya, mencakup untuk semua wilayah yang aturan itu dibuat untuk memakmurkan atau mesejahterakan rakyat di dalam bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, negara penting dari negara itu berdiri karena memang salah satunya untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan pastinya. Karena dengan adanya aturan itu, masyarakat akan tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk untuk dilakukan ataupun tidaknya, untuk memakmurkan atau mensejahterakan. Dalam artian kita mensetarakan semua yang ada dalam kehidupan kita, tidak membeda-bedakan baik itu miskin, kaya, eh, rendah, tinggi ataunya jabatan itu tadi. Kemudian pertahanan dan keamanan sudah pasti karena dengan berdirinya suatu negara dan mendapatkan pengakuan itu tadi tentunya negara lain akan tahu bagaimana atau batas posisi dari wilayah Indonesia yang seharusnya meminta izin terlebih dahulu ataupun tidak ketika mau berkunjung, dan yang terakhir ada sebagai penegak keadilan sudah tentu karena memang itu perannya salah satunya pemerintah yang dikaitkan dengan peraturan tadi sebagai penegak keadilan eh, untuk menyetarakan apa hal-hal yang sekiranya memang ada masalah di suatu negara itu tadi. Jadi, ya seperti itulah presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.